Masyarakat muslimin, bagi kita yang mungkin saat ini belum diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, maka di bulan yang mulia ini ada ibadah yang juga luar biasa, yaitu ibadah kurban, ibadah udhiyah. Maka dari itu, bagi kita yang diberikan kelebihan rezeki, sisihkanlah untuk menyempatkan diri kita dengan semampu-mampunya melaksanakan penyembelihan ibadah kurban. Hanya dengan 2.700.000 atau 2.800.000, maka itu kita melaksanakan amal ibadah yang luar biasa. Kata Nabi SAW, ma amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabba ila Allah azza wa jalla min hiraqatid dam. Tiada amal yang lebih dicintai oleh Allah pada hari nahar, pada hari Idul Adha, selain daripada menyembelih hewan kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Alladzi hadana ila siratil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الأخيار أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Masyarul muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Dengan mengucapkan alhamdulillah, kita memuji Allah atas segala keagungannya. Dan tentu kita bersyukur kepadanya atas segala banyak nikmat-nikmat yang telah dilimpahkannya. Yang mana sampai detik ini, begitu banyak nikmat Allah yang kita rasakan. Tak satu pun di antara kita yang bisa menghitungnya. Maka sikap terbaik seorang hamba yang pandai bersyukur atas nikmat Allah adalah dengan memuji Allah, sang pemberi nikmat, dan menggunakan nikmat itu ke jalan untuk ketaatan kepada Allah. Begitulah cara kita mensyukuri nikmat Allah. Jika tidak, maka kita tergolong orang yang kufur akan nikmat Allah. Betapa banyak terkadang kita kufur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Nikmat Allah yang diberikan berupa kesehatan contohnya, kita habiskan untuk hal-hal yang sia-sia. Karena betapa menyesalnya kita ketika kesehatan telah berkurang. Berkuranglah kesempatan bagi kita untuk melakukan amal-amal soleh dan amal kebaikan. Nah, selagi Allah masih memberikan kita nikmat sehat, pada umumnya kita yang hadir masjid ini, orang yang diberi nikmat sehat jasmani dan rohani, maka perbanyaklah berbuat amal kebaikan, amal soleh. Baik itu yang diperintahkan, baik itu yang fardu maupun yang disunnahkan dan dicintai oleh Allah. Kemudian tentunya kita bersalawat kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam kesempatan ini selalu diingatkan kepada kita, hendaklah kita terus menjaga, meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah satu-satunya bekal terbaik yang akan kita bawa untuk menghadap Allah. Karena betapa banyak orang-orang yang telah pergi meninggalkan dunia ini, menyesal di hadapan Allah, bermohon mereka untuk dikembalikan ke dunia. Mereka bermohon untuk dihidupkan kembali, agar mereka bisa melakukan amal-amal soleh. Salah satunya firman Allah dalam surah As-Sajdah ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Yang artinya, alangkah ngerinya jika kalian melihat orang-orang yang berdosa tertunduk di hadapan Tuhannya. Mereka memohon, ya Allah, kami telah melihat, kami telah mendengarkan, nyatanya hari kemudian, nyatanya siksa balasan Allah.
Farji'na, kembalikan kami ke dunia. Na'mal salihan, kami ingin beramal soleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami benar-benar meyakini. Namun itu adalah penyesalan yang sia-sia, penyesalan yang tiada berguna. Karena ketika ruh telah tercabut dari jasad, maka tak ada lagi kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Maka selagi kita masih ada di alam dunia ini, teruslah berusaha memperbaiki diri, memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jagalah hubungan baik dengan sesama manusia. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pada saat ini kita berada di bulan yang agung, berada di bulan yang mulia, berada di bulan Zulhijjah. Tepatnya di tanggal 5 Zulhijjah pada hari ini. Yang mana bulan Zulhijjah salah satu dari 4 bulan yang agung, salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan, disebutkan di dalam Al-Quran. Dinamakan Zulhijjah karena di dalam bulan ini terdapat amalan yang istimewa, amalan yang agung, yaitu bulannya ibadah haji. Sampai itu juga ada amalan yang besar di dalamnya, yaitu bulannya beribadah kurban. 2 amalan besar inilah terdapat di bulan Zulhijjah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Maka bulan ini pun kita disuruh oleh Nabi SAW memperbanyak amal-amal soleh, terkhusus di 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Masyiral muslimin, apa keutamaan dari ibadah haji? Ibadah haji merupakan tegaknya rukun atau pilar agama Islam. Seseorang bisa menyempurnakan tegaknya rukun Islam kalau dia telah melaksanakan 5 rukun Islam. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu tegak atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Pertama, engkau bersaksi tiada ilah selain Allah dan aku Nabi Muhammad utusan Allah. Wa iqamis salah, menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Wal hajju, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Wal hajjul baiti. Wa shaumu Ramadan, kemudian melaksanakan puasa Ramadan. Islam itu tegak ketika telah kita melaksanakan 5 rukun Islam ini. Kita telah bersyahadat, kita telah melaksanakan perintah salat, kita telah melaksanakan perintah ibadah puasa, kita telah melaksanakan menunaikan zakat, dan tentunya kita berharap bagi yang belum berusaha untuk melaksanakan, menegakkan pilar yang kelima, yaitu melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji adalah ibadah yang sangat besar, luar biasa di hadapan Allah, karena ibadah haji merupakan ibadah lahiriah, ibadah jasmaniyah, ibadah ruh, jiwa, raga, dan ibadah amaliyah, ibadah harta. Maka Allah perintahkan bagi hamba-hambanya yang mampu. Dalam surah Ali Imran ayat 97, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Adalah kewajiban manusia untuk mengerjakan haji ke Baitullah bagi mereka, kewajiban manusia kepada Allah untuk mengerjakan haji ke Baitullah bagi mereka yang istata'a, bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk berangkat ke sana. Siapakah orang yang memiliki kemampuan? Itu orang-orang yang memiliki kemampuan secara fisik, secara jasmani, rohani, dan tentunya secara harta benda. Karena untuk menempuh perjalanan ke sana memerlukan biaya. Maka dari itu, sesungguhnya terkadang ada orang-orang yang dia mampu secara fisik dan dia mampu secara harta, tetapi terkadang lalai. Terkadang lalai mempersiapkan dirinya untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ini, ibadah haji. Mereka lupa untuk menyetorkan sebagian dari rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Hanya dengan 25 juta rupiah. Berarti kita telah berusaha, berikhtiar untuk melaksanakan ibadah haji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita berpikir apakah kita pasti berangkat atau tidak. Jangan pernah kita memikirkan berangkatnya masih lama waktunya, sekitar 30 atau 40 tahun lagi. Yang penting kita telah buktikan di hadapan Allah, kita telah berusaha berikhtiar menyisihkan harta kita untuk melaksanakan ibadah haji. Setidaknya Allah sudah melihat ikhtiar dan usaha kita. Masyiral muslimin rahimakumullah. Karena betapa banyak kita hambur-hamburkan uang, terkadang kita habiskan untuk rekreasi yang menghabiskan puluhan juta. Terkadang kita membeli aset-aset yang belum dibutuhkan, menambah lahan, menambah tanah, menambah kebun, menambah rumah, mengganti mobil mewah, sementara kita belum menyisihkan harta kita untuk melaksanakan ibadah haji, untuk mendaftarkan diri kita melaksanakan ibadah haji. Maka khawatir kita tergolong orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, ibadah haji merupakan tegaknya pilar Islam. Kemudian ibadah haji merupakan amalan yang menghapuskan dosa-dosa. Karena dalam hadis dikatakan, al-umrah ilal umrah kafaratu lima bainahuma, kafaratu lima bainihima, antara umrah ke umrah berikutnya dapat menghapuskan dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Sedangkan haji mabrur tiada balasan kecuali surga. Kemudian
orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal haji wal umrah. Ikutilah pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Fa innaha yanfiyanil faqra waz-dzunub. Fa innahuma yanfiyanil faqra waz-dzunub. Karena antara ibadah haji dan umrah itu dapat menghapuskan kefakiran dan menghapuskan dosa-dosa. Orang yang melaksanakan, menyisihkan hartanya, melaksanakan haji dan umrah, maka Nabi SAW mengatakan itu dapat menghapuskan kefakiran, menghapuskan kemiskinan pada dirinya. Maka kita jangan pernah khawatir, jangan pernah merasa rugi jika kita telah menyisihkan harta kita untuk berangkat umrah dan haji, karena Nabi mengatakan itu dapat menghapuskan kefakiran. Maka orang yang menyisihkan hartanya melaksanakan ibadah haji dan umrah, hartanya, rizkinya diberikan ganti oleh Allah dengan rizki yang lebih banyak, dengan rizki yang berlipat-lipat ganda, dan dia dijauhkan dari kefakiran. Kemudian dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang melaksanakan haji dan umrah adalah merupakan tamu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'ahum fa ajabuhu wa sa'aluhu fa atahum. Orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah itu adalah tamu Allah. Ketika Allah menyeru mereka, mereka segera memenuhi panggilan Allah. Maka ketika mereka berdoa kepada Allah, Allah pun mengabulkan permohonan mereka. Orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah, Allah kabulkan doa-doa mereka. Kemudian di sana betapa banyak amal-amal yang bernilai tinggi, yang bernilai lipat ganda pahala. Di antaranya ketika kita salat selama kita di tanah suci, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Salatu fi masjidi afdalu min alfi salati fi ma siwahu. Salat di Masjid Nabawi, salat di masjidku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih utama daripada salat 1000 rakaat di tempat lain, di masjid lain. Illal Masjidil Haram, kecuali di Masjidil Haram. Salatu fi Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi salati fi ma siwahu. Sedangkan salat di Masjidil Haram lebih utama 100.000 rakaat dibanding salat di masjid lain. Bayangkan betapa banyaknya pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Masyiral muslimin rahimakumullah, itulah di antaranya kemuliaan ibadah haji dan umrah. Kemudian ibadah haji dan umrah. Ibadah haji merupakan pahala yang seperti pahalanya berjihad bagi seorang wanita. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami melihat jihad itu adalah amal yang paling afdal. Haruskah kami berjihad?" Lalu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidak perlu. Walakin afdalul jihadu hajjum mabrur." Nabi menjawab, tetapi afdalnya jihad yang afdal adalah melaksanakan haji yang mabrur. Maka bagi kaum wanita yang telah melaksanakan ibadah haji, mereka bagaikan mendapatkan pahala yang lebih besar daripada pahala jihad fi sabilillah. Masyiral muslimin, bagi kita yang mungkin saat ini belum diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, maka di bulan yang mulia ini ada ibadah yang juga luar biasa, yaitu ibadah kurban, ibadah udhiyah. Maka dari itu, bagi kita yang diberikan kelebihan rizki, sisihkanlah untuk menyempatkan diri kita dengan semampu-mampunya melaksanakan penyembelihan ibadah kurban. Hanya dengan 2.700.000 atau 2.800.000, maka itu setelah kita melaksanakan amal ibadah yang luar biasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabba ila Allah azza wa jalla min hiraqatid dam." Tiada amal yang lebih dicintai oleh Allah pada hari nahar, pada hari Idul Adha, selain daripada menyembelih hewan kurban. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah bi quruniha. Karena hewan kurban itu nanti akan datang menjadi saksi di hadapan Allah lengkap dengan tanduk-tanduknya, wa azlafiha, dengan kuku-kukunya, wa ash'ariha, dan lengkap dengan seluruh bulu-bulunya. Wa innad dama la yaqa minallahi bimakanin qabla ay yaqa'a 'alal ard. Dan ridha Allah lebih cepat sampai sebelum tetesan darah itu jatuh ke tanah. Maka orang yang berkurban mendapatkan banyak keutamaan, pahala yang luar biasa banyaknya, pahala yang lebih banyak daripada bulu-bulu hewan itu. Kemudian dia mendapatkan keridhaan Allah yang sangat cepat. Fatibu biha nafsan, obatilah diri kalian dengan berkurban. Maka orang berkurban, hartanya menandakan dia sebagai hamba yang pandai bersyukur, dan Allah berikan kebaikan, Allah berikan kesembuhan jika di antara mereka ada yang menderita penyakit. Karena di ujung hadis dikatakan, fatibu biha nafsan, obatlah diri kalian dengan berkurban tadi. Masyiral muslimin rahimakumullah, semoga kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmatnya, menggunakan nikmat-nikmat itu ke jalan yang diridhai oleh Allah, dan Allah berikan kita bimbingan taufik dan hidayah agar terus meningkatkan amal-amal soleh dan amal ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang singkat ini, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. اللهم صل وسلم وزد وتقدم وبارك بجلال وكرمك على سيد الصف عبادك
سيدنا ومولانا محمد وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرض السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر إخواننا والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.